Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ayu Saputri, stambuk K40120223. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang ada di negara Cina dan membandingkannya dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan di Cina terdiri atas 4 sektor pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan teknik dan kejurusan, pendidikan tinggi, dan pendidikan orang dewasa. Selain itu juga terdapat pendidikan prasekolah, yang materinya meliputi permainan, observasi, olahraga, kegiatan kelas, pekerjaan fisik, serta aktivitas sehari-hari. Untuk memperoleh guru-guru yang bermutu, maka pemerintah mendorong lulusan sekolah menengah yang berbakat untuk memasuki lembaga pendidikan guru. Pendidikan di Cina gratis selama 9 tahun pertama, walaupun murid tetap harus mengeluarkan biaya untuk membeli buku-buku pelajaran. Selepas tingkat junior, orang tua harus membiayai sendiri pendidikan anak-anaknya. Ini membuat banyak anak-anak pedesaan atau anak-anak tak mampu untuk bersekolah. Anak-anak di Cina belajar 5 sampai 5,5 hari per minggu. Tahun akademik di Cina dibagi menjadi atas 2 semester, yang terdiri dari 9,5 bulan, dimulai pada tanggal 1 September dan Maret, dengan libur musim panas pada bulan Juli dan Agustus, dan libur musim dingin pada bulan Januari dan Februari. Adapun jenjang pendidikan di Cina yaitu yang pertama, pendidikan dasar. Anak-anak Cina memulai pendidikan formal pada usia 3 tahun, masuk prasekolah dan yang berlangsung selama 3 tahun. Dilanjutkan masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun. Sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun dengan mata pelajaran utama yaitu bahasa Cina, matematika, sejarah, geografi, sains, dan sebagainya. Selain itu ada juga pendidikan moral dan politik dasar. Dukungan besar yang diberikan untuk pendidikan jasmani. Kemudian yang kedua yaitu ada pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah kejuruan atau khusus atau teknik. Nah, sekolah menengah akademis ini dibagi menjadi 2 level, yaitu junior dan senior. Level junior dimulai pada usia 12 tahun dan berlangsung selama 3 tahun. Untuk masuk ke tingkat senior, mereka harus lulus tes yang akan menentukan apakah mereka dapat lanjut ke tingkat senior atau mereka harus mengikuti kelas kejuruan. Level senior dimulai pada usia 15 tahun, berlangsung selama 2 atau 3 tahun. Di sekolah menengah senior, murid-murid ini harus memilih untuk mengikuti kelas sains atau sosial. Lulusannya diarahkan untuk lulus ujian masuk perguruan tinggi nasional. Olahraga dan politik juga dimasukkan ke dalam kurikulum. Sekolah kejuruan memiliki program 2-4 tahun dan memberikan pelatihan keahlian di bidang pertanian, manajerial, ketenagakerjaan, dan teknik. Sekolah teknik menawarkan program 4 tahun untuk melatih siswanya. Sekolah jenis ini diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terlatih. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendidikan khusus. Di Cina juga memiliki sistem pendidikan khusus untuk anak-anak dengan kemampuan khusus atau untuk anak-anak yang mempunyai keterbelakangan. Anak-anak dengan kemampuan khusus akan diperbolehkan untuk melompat kelas. Anak-anak dengan kemampuan terbatas akan diarahkan untuk mencapai kemampuan standar minimum. Nah, yang keempat yaitu ada pendidikan tinggi. Adapun jenis pendidikan tinggi mereka harus lulus ujian masuk perguruan tinggi nasional yang berlangsung pada bulan Juli dan diadakan pemisahan antara kelas sosial dan sains. Penempatan jurusan ditentukan oleh hasil tes. Siswa yang mengikuti ujian mendaftar untuk beberapa jurusan yang dipilih. Sistemnya berupa dengan UMPTN di Indonesia. Nah, reformasi yang dilakukan di Cina di dunia pendidikan secara langsung mengubah kurikulum sekolah, di mana ditekankan pada pengembangan potensi yang dimiliki siswa. Kurikulum diarahkan untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki siswa agar berkembang optimal. Di Cina tidak terlalu menekankan kepada hafalan dan orientasi untuk lulus ujian, karena dianggap dapat membunuh karakter anak. Misalnya, memberikan PR terlalu banyak, pelajaran yang terlalu berat,
yang kesemuanya dan membebani siswa baik secara fisik, mental maupun kejiwaan. Sistem sekolah di Cina ini mewajibkan setiap muridnya untuk berlatih olahraga selama paling tidak 1 jam sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan lain seperti memasak juga menjadi salah satu bagian penting yang harus dialami oleh siswa. Kemudian perbandingan pendidikan yang ada di Cina dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan yang diadopsi di Indonesia itu secara umum ada 3 jenjang sistem pendidikan nasional atau bisa dikatakan sebagai wajib belajar 9 tahun dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi yaitu ada SMA dan kuliah. Nah, setiap sistem pendidikan di Indonesia ini memiliki konsep yang berbeda-beda. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh kementerian yang berbeda berdasarkan tingkatnya. Untuk pendidikan dasar dan juga menengah, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas kedua jenjang pendidikan tersebut. Sementara itu, pendidikan tinggi akan dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sistem pendidikan di Indonesia ini dibuat untuk memberikan sikap positif, menambah pengetahuan akademis, dan juga mengasah keterampilan setiap siswa sejak dasar. Nah, berbeda dengan di Cina, di mana sistem pendidikan di Cina ini lebih mengarahkan kepada karakter anak. Nah, sistem pendidikan Cina ini juga lebih terbuka. Guru diklasifikasi berdasarkan kualitas. Siswa bebas mengevaluasi kualitas guru secara objektif. Guru dapat tambahan tunjangan kesejahteraan 10% dari gaji pokok. Cina yang punya luas daratan 9,6 juta kilometer ini memang pendidikannya lebih maju dibandingkan Indonesia. Mereka lebih fokus dalam menangani pendidikan. Sisdinasnya Cina mewajibkan anak umur 6 tahun mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Sekolah dasar di sana ini berlangsung selama 6 tahun. Mata pelajaran utamanya itu antara lain ada bahasa Cina, bahasa dan kesusastraan Cina, matematika, ilmu pasti, bahasa asing, pendidikan moral, musik, olahraga, dan jasmani. Jumlah SD di negeri Cina ini mencapai 400.000 dengan murid hingga 120 juta anak. APK SD di sana mencapai 98%, sedangkan jumlah SMP dan SMA kurang lebih 60.000 dan 30.000, plus 3.000 perguruan tinggi. Satu hal yang menarik yang berkaitan dengan tenaga pendidikan adalah relasi guru dan murid berjalan demokratis. Nah, ini merupakan ciri khas pendidikan di Cina, di mana adanya klasifikasi guru mulai dari guru paripurna sampai guru yang tidak qualified. Siswa juga bebas mengevaluasi guru secara objektif, dua hal yang masih tabu di negara Indonesia. Guru juga mendapatkan tempat istimewa di Cina. Gaji guru di sana ini berkisar 3.000 sampai 5.000 yuan per bulan. Dalam kurs 1 yuan itu sama dengan 1.200. Guru di Cina menerima rata-rata senilai 3,6 juta sampai dengan 6 juta per bulan. Selain gaji pokok, guru juga menerima tunjangan kesejahteraan sebesar 10% dari gaji pokok. Sistem penggajian buat guru ini lebih tinggi 10% daripada pegawai biasa. Penghasilan itu sudah memadai sehingga hampir tidak pernah terdengar guru ini harus ngojek atau kepala sekolah mencari uang tambahan dari jual beli seragam dan buku. Ketika pensiun pun setiap guru berhak mendapatkan 100% gaji pokok per bulannya. Indonesia dan Cina ini juga memiliki perbedaan yang mencolok pada sistem pembelajaran yang diterapkan, seperti halnya dalam menetapkan pendidikan usia dini, di mana pendidikan ini sangatlah baik untuk melatih perkembangan motorik anak, namun di Indonesia lebih menekankan kepada belajar membaca, menulis, berhitung untuk anak usia dini. Sedangkan di Cina, pendidikan usia dini lebih menekankan kepada bermain dan berinteraksi untuk mengeksplorasi lingkungannya. Nah, terdapat soal fakta menarik mengenai pendidikan di Cina yang berbeda dengan di Indonesia. Yang pertama itu pemanasan setiap hari. Setiap hari ini sebelum mulai
belajar, murid-murid di Cina ini akan melakukan pemanasan dengan mengikuti instruksi guru olahraga. Tujuannya supaya tubuh tetap sehat dan lebih semangat untuk menjalani hari. Setelah itu ada pemanasan kedua yang yaitu di jam 2 siang. Bedanya pemanasannya ini diiringi musik. Kemudian bersih-bersih di sekolah. Kalau di Indonesia ada yang namanya piket, di Cina juga ada. Murid-murid biasanya berkumpul untuk bersih-bersih seluruh sekolah. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan jendela, lorong, toilet, meja, dan sebagainya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan kebersihan dan kerjasama. Kemudian belajar lebih dari 8 jam. Kalau di Indonesia, sekolah biasanya berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Di Cina, jam belajarnya lebih panjang dari itu. Biasanya mereka mulai sekolah jam 7.30 atau jam 8 pagi, kemudian pulang sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Tetapi setelah itu banyak murid, khususnya murid SMA, tidak langsung pulang, melainkan lanjut belajar atau mengerjakan tugas di sekolah hingga 8 sampai 10 malam, karena kompetensinya tinggi. Banyak orang tua yang juga memasukkan anaknya ke berbagai tes, apalagi di Cina, performa akademik sangat menentukan apakah kamu bisa masuk perguruan tinggi atau tidak. Kemudian terdapat juga sesi belajar mandiri. Beda dengan di Indonesia, di Cina ada yang namanya sesi belajar mandiri. Jadi dari pagi hingga sore, murid akan belajar berbagai materi pelajaran dengan guru. Setelahnya, murid akan lanjut dengan belajar secara mandiri. Ada sekolah yang mewajibkan muridnya untuk mengikuti sesi belajar mandiri di sekolah, tapi ada juga yang memperbolehkan muridnya untuk lanjut belajar di rumah. Selain itu ada juga sekolah yang menerapkan sesi belajar mandiri ini di pagi hari. Kemudian di Cina juga ini terdapat jam tidur siang. Karena jam belajarnya yang panjang, biasanya murid di Cina ini diberikan kesempatan untuk tidur siang sebelum pelajaran setelah makan siang dimulai. Kemudian ada grafik ranking. Kalau di Indonesia biasanya ranking diumumkan per semester atau per tahun ajaran. Kalau di Cina ini rankingnya diupdate terus setiap harinya. Tujuannya untuk memotivasi si murid-murid agar semangat belajar dan kompetitif. Ranking umumnya didasarkan pada nilai dan keaktifan. Misalnya, jika murid menjawab pertanyaan dengan benar di kelas, ia akan mendapatkan bintang. Kalau dia ngobrol dengan temannya, bintangnya akan berkurang. Ranking ini diperbarui terus setiap harinya di papan, sehingga mereka murid-murid ini bisa melihat pencapaian satu sama lain. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.